semuanya, kembali lagi bersama saya Joyce Audrey dan juga saya Teresa Livia di podcast Jovia. Senang banget deh bisa berjumpa dengan kalian semua. Sama nih. Oke Liv, jadi hari ini kita bakal bahas tentang apa ya? Hari ini kita akan ngomongin tentang sejarah. Wah, kayaknya seru tuh omongin sejarah. Tapi kan sejarah ada banyak ya. Yang spesifik dong Liv, bahas tentang apa? Oke, ya deh, maaf. Hari ini kita bakal omongin tentang propaganda Jepang dan gerakan 3A. Nah, kedengarannya seru nih guys, omongin penjajahan Jepang di Indonesia. Mungkin kita harus jelasin dulu kali Liv ke pendengar podcast kita ini, gerakan 3A itu apa sih? Pasti ada yang cukup familiar dengan gerakan 3A ini, dan pasti juga ada juga yang kayak, itu apa sih? Ini Joyce sama Livia ngadi-ngadi ya? Coba Joyce jelasin deh. Oke, aku jelasin ya. Gerakan 3A ini adalah salah satu propaganda yang dicetuskan oleh Jepang untuk mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia. Propaganda yang tadi disebutkan sama Joyce itu adalah sebuah rangkaian pesan yang berupa perkataan, perilaku, dan lain-lainnya. Ada tujuannya juga loh. Apa tuh tujuannya? Tujuannya agar dapat mempengaruhi pendapat seseorang, tindakan masyarakat, atau sekelompok orang. Serem kan ya? Banget sih, datang-datang buat mempengaruhi pendapat orang-orang. Aduh. Ada info apa lagi nih tentang propaganda ini, Joyce? Ada dong. Kalian tahu nggak sih kalau pendudukan militer Jepang itu dikenal sebagai apa? Hayo Liv, tahu gak? Apa sih namanya? Dainippon. Betul, 100 poin buat Livia. Nah, jadi di tahun 1942 sampai 1945, Dainippon itu ada di Indonesia loh. Dan juga pada saat itu Jepang lagi menduduki wilayah Indonesia. Lah, Belanda bukannya lagi di Indonesia ya pada saat itu? Pas Jepang ada di Indonesia, Belanda udah nyerah karena dia kalah perundingan di Perang Asia Timur Raya atau dikenal dengan Perang Dunia Kedua. Ada bukti gak sih, Liv, kalau Belanda akhirnya nyerah? Kan Belanda udah bertahun-tahun tuh jajahin Indonesia. Terus, kenapa tiba-tiba jatuh ke tangan Jepang gitu cuma karena nyerah? Ada dong. Perjanjian Kalijati itu tuh yang ditandatangani oleh Jepang dan Belanda pada tanggal 8 Maret 1942 Kalijati, Subang, Jawa Barat. Isi perjanjiannya itu yaitu penyerahan kekuasaan Indonesia dari Belanda ke Jepang dan sekaligus menjadi tanda pengakhiran penjajahan Belanda di Indonesia dan kemudian berganti kekuasaannya kepada Jepang. Begitu. Oh, ada fotonya nggak ya di internet mereka tanda tanganin perjanjiannya gitu? Ada sih harusnya di internet tuh. Ini podcast Liv, cuman pada bisa dengar kali. Jangan salah, kita bakal postingin ke YouTube kok. Tenang. Dah. Ayo balik lagi ke topik. Oke, mantap. Jangan lupa di like dan subscribe ya guys. Jangan lupa. Liv atau pendengar setia Jovia semua, kalian tahu gak sih kalau selama ini Jepang menjajah di Indonesia, pemerintah militer Jepang nih banyak banget melancarkan macam-macam propaganda. Buat apa sih emangnya? Buat rebutin itu loh kesimpatian rakyat. Jadi berdasarkan apa yang aku baca-baca nih ya, Dainippon itu tuh kayak butuh beberapa dukungan rakyat gitu karena Jepang itu masih harus menghadapi sekutu-sekutu di Perang Dunia Kedua. Gak hanya itu, mereka juga mau mengeruk sumber daya di Indonesia buat biayain perang mereka. Parah banget gak sih? Kacau, parah. Tapi Indonesia ketipu gak sih sama Jepang? Tahu deh. Mending kita jelasin dulu deh latar belakangnya. Oke. Jadi, asal kalian tahu ya, menurut Karl Hofland, dalam bukunya yang berjudul Propaganda, pada tahun 2007, propaganda itu adalah sebuah usaha untuk memutuskan secara tegas asas-asas adanya menyebarkan informasi dan juga pembentukan opini dan sikap. Aduh Liv, you lupa terus deh buat kasih konteks yang jelas. Siapa tahu pendengar kita nggak tahu loh Karl Hofland itu siapa. Maaf.
Oke, sorry. Oke, gak apa-apa. Aku jelasin deh ya. Karl Hofflund itu adalah seorang psikolog yang bekerja terutama di Universitas Yale dan untuk Angkatan Darat AS selama Perang Dunia Kedua. Kemudian, dalam penelitian Nudiana, seorang jurnalis yang bertajuk Pengajaran Bahasa Jepang sebagai bentuk propaganda pada masa pendudukan Jepang di Indonesia 1942 sampai 1945 yang keluar pada tahun 2009 menyebutkan bahwa gerakan propaganda oleh Jepang ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum mereka mulai menduduki di Indonesia. Artinya, pada tahun 1917, Jepang ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan minyak dari Inggris, Anglo Petroleum. Perjanjian untuk bekerja sama ini kemudian memberikan akses untuk menyentuh langsung dengan wilayah Indonesia. Lebih tepatnya sih di bagian utara Borneo, yaitu Tarakan. Pada saat itu, Borneo sangat kaya akan sumber daya alamnya, khususnya pada minyak bumi. Jadinya, Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942 dan daerah pertama yang mereka duduki itu adalah Tarakan. Setelah itu, Jepang secara resmi menguasai seluruh wilayah Indonesia dari tanggal 8 Maret 1942 dan Dai Nippon pun semakin kuat untuk melakukan propagandanya di Indonesia. Nah, udah jelas kan ya sama latar belakangnya? Kalau masih kayak Joy sama Livia ngomongnya kecepatan nih, atau tadi Joy sama Livia ngomongin apa sih? Bisa diputar ulang ya teman-teman. Sekarang kita ngomongin apa lagi ya, Liv? Sekarang kita mau omongin isi dari gerakan 3A ini deh. Gerakan 3A ini sebenarnya apa sih? Kayak gerak-gerak dalam 3A gitu. Bukan. Gerakan 3A itu yang diterapkan sama Jepang loh. Dicetuskan pertama kali pada tanggal 29 April 1942, di mana hari itu juga bertepatan dengan Hari Nasional Jepang dan juga hari lahirnya Kaisar Hirohito untuk membantu usaha peperangan Jepang untuk melawan sekutunya di Perang Dunia Kedua. Oh, happy very early birthday sih ke kaisarnya. Sama selamat Hari Nasional Jepang dong, jangan lupa. Ada lanjutan apa lagi nih, Liv, tentang gerakan 3A ini? Ada dong pastinya. Jadi tahu nggak? Ternyata bentuk gerakan 3A ini digagaskan oleh Kepala Departemen Propaganda Jepang loh. Namanya itu Hitoshi Shimizu. Emang dia ngapain sih? Dia yang itu loh, yang menggandengkan tokoh nasional Indonesia, yaitu ML atau Mr. Syamsuddin buat jadi ketua gerakan 3A ini. Tujuan Hitoshi Shimizu ini supaya dapetin kayak dukungan dari rakyat Indonesia. Wah, parah banget. Ya kan? Oh, ada satu lagi nih yang belum aku ngomongin. Yang itu loh, isi dari gerakan gerakan 3A-nya itu ada Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Nippon itu siapa sih? Cat tembok yang anti bocor itu? Bukan. Kita nggak disponsor, hei. Jangan gitu dong. Nippon itu Jepang loh. Jepang. Oh, Jepang toh. Oke. Terus itu gerakan 3A emangnya ada ditelusuri di bidang apa aja sih? Bidang olahraga ada nggak? Olahraga. Mana ada dulu fokusnya ke olahraga. Dulu jurusnya itu cuma perang, dan perang aja terus. Tapi gerakan ini sebenarnya diliputi berbagai bidang sih. Cuman paling pentingnya itu di pendidikan. Di bidang pendidikan ini lebih banyak sasarannya para pemuda dan tampungannya itu berjumlah sangat besar. Semua sekolahnya itu harus jalan sesuai dengan sistem pendidikan Jepang. Terus di Mei 1942 itu gerakan 3A mendirikan pendidikan pemuda 3 di Jatinegara. Tapi ini unik banget kok. Ada kayak kursus kilat setengah bulan, dan juga ada buat remaja dari usia 14 sampai 18 tahun. Udah kayak les aja dah. Cuman itu aja tahu, peserta harus bangun pada pagi hari yang buta, terus olahraga, masak di dapur, urus tuh kebun mereka, terus nyapu. Terus siang harinya mereka dilatih untuk berolahraga Jepang seperti sumo, jujitsu, adu perang, dan masih banyak lagi. Terus selain itu semua, mereka juga diajarkan untuk bersikap disiplin, sopan, dan tertib dalam pekerjaan. Nah, gak cuma itu aja nih, malam harinya mereka dilatih bahasa Jepang. Gila ya, stres gak sih? Kita aja sekolah cuma sampai jam 3 rasanya udah capek banget, apalagi mereka. Iya sih, stres banget, parah. Kayak mereka tuh gak kenal namanya istirahat atau mageran. Kita aja yang sekolah sampai jam 3 aja udah capek banget.
Terus ada apa lagi tuh? Di bidang agama gitu ada nggak fokusnya? Nah, kalau soal agama, karena populasi Indonesia kebanyakan menganut agama Islam, jadi disediain tuh subseksi Islam yang disebut dengan Persiapan Persatuan Umat Islam yang dipimpin oleh Abi Kusno Cokrosuyoso. Abi Kusno Cokrosuyoso itu siapa sih? Uncle You ya? Astaga, bukan. Abi Kusno Cokrosuyoso adalah salah satu bapak pendiri kemerdekaan Indonesia dan penanda tangan konstitusi. Ia adalah anggota panitia 9 yang merancang pembukaan UUD 1945. Dia juga kakak kandung dari Omar Cokrosuyoso yang merupakan pemimpin pertama dari Sarekat Islam. Nah, gerakan 3A itu berlangsung berapa lama sih? Apa jangan-jangan sekarang masih ada? Untungnya sih gerakan 3A ini tidak berlangsung ya. Kalau masih berlanjut sampai sekarang mah kita udah kayak itu, udah stres gitu. Kayak pagi, siang, malam, terus-terusan. Iya bener juga. Kok bisa nggak berumur panjang sih gerakannya? Nah, karena gerakan ini lebih berorientasi kepada para pemimpin Jepang daripada ke rakyat Indonesia. Nah gitu, juga ada banyak banget loh yang protes kayak rakyat Indonesia, pemimpin Indonesia. Mereka kayak protes aja karena alasannya itu ada di buku memor yang dituliskan oleh Muhammad Hatta, yaitu wakil presiden pertama di Indonesia. Terus disebutin itu kalau gerakan ini tidak disukai banyak orang karena lebih banyak menggolong dibandingkan menolong, dan juga tidak ada manfaatnya untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Oh, bener juga sih. Kalau diingat lagi, isi gerakan 3A-nya ini juga kebanyakan tujuannya untuk menguntungkan pihak Jepang aja, bukan ke Indonesia. Terus, yang bidang pendidikan itu aja kebanyakan untuk memperluas pikiran kita tentang Jepang, bukan Indonesia. Bayang nggak sih kalau itu masih ada sampai sekarang nih ya? Lama-lama kita kayak jadinya kayak Jepang 2.0, bukan Indonesia lagi. Terus nanti itu bahasa Indonesia itu nggak ada, atau kayak pencaksilat itu nggak ada sama sekali sama sekarang. Iya benar-benar. Nih sayangnya nih Liv, kita udah selesai nih omongin propaganda Jepang. Ya sayang banget nih. Padahal seru banget loh ngomongin kayak ginian. Ya sudahlah teman-teman, jangan lupa subscribe, share ke teman-teman kalian, di komen buat yang nonton di YouTube, dan jangan lupa like ya. Sama, kalau kita ada informasi yang kurang tentang propaganda Jepang atau gerakan 3A ini, di komen aja ya langsung. Kita open kok buat yang mau kasih kita ilmu. Baiklah, saya Joyce Audrey. Dan saya Teresa Livia, dan kami ucapkan terima kasih semua yang sudah mendengar dan menyaksikan podcast Jovia ini. Sampai jumpa!